Masih soal film pemirsa Showbiz. Kan sekarang nih lagi rame ya film Disclosure Day ini yang menceritakan konspirasi tentang keberadaan alien yang ditutupi sama elit global. Aduh, berat juga ceritanya ya. Tapi tahu nggak kalau di Indonesia, terutama di Madura nih, udah ada alien yang jatuh bersama UFO-nya sekalian. Tapi tentunya ini juga hanya ada di film doang, nggak ada di kehidupan nyata. Judulnya FOFO. Gitu nggak sih nyebutnya? Coba kita lihat. Showbiz Metro TV, pernah kepikiran nggak kalau ada UFO yang di dalamnya ini ada alien mendarat di daerah kalian? Nah, ini merupakan premis dari film UFO yang disutradarai oleh Mas Bayu Skak dengan pemain utama ada Mas Tretan Muslim di sini. Daripada saya menceritakan ya ini filmnya seperti apa, kita akan langsung tanya. Di sini ada Mas Bayu Skak dan ada Mas Muslim. Mas Bayu, ini kalau film UFO. UFO. Cara ngomongnya udah betul ya? Harus kayak Madura. UFO. Oke. Nah, tapi sebelum itu selamat atas filmnya. Semoga bisa diterima oleh masyarakat ya. Bismillah, amin. Oke, nah bisa diceritakan Mas Bayu untuk filmnya ini seperti apa? Jadi ini merupakan film yang unik dan berani bertajuk UFO ya kan. Dan ini science fiction komedi. Di mana ada UFO crash landing ditemu sama orang-orang Madura. Kan UFO kan ini besinya kan wah premium di atas premium ini ya kan tok. Wah duit nih gitu kan dipretelin gitu kan ceritanya ya kan. Tapi nanti juga akan dibantu dengan orang-orang Madura juga gitu kan. Jadi ini dari premis juga lucu dan harapannya ini bisa menghibur di tengah-tengah ya masyarakat ya kan. Harapannya juga di era-era seperti ini butuhnya hiburan kan. Dan kami menyajikan hiburan yang fresh juga. Dan tidak hanya itu saja bahwa film UFO ini juga bisa dinikmati oleh keluarga karena memang bertajuk sangatlah kekeluargaan banget. Di mana ceritanya adalah Muslim yang adalah anak yang sangatlah mencintai ibunya dan melakukan apapun untuk bisa ibunya pergi haji. Dalam artian juga dia tuh usaha rombeng gitu kan. Jadi melakukan jual besi rombeng gitu kan. Nah, jadi nanti dia akan ada gejolak hati kayak aduh ini ada UFO nih. Nah, jadi gejolak hatinya Muslim. Jadi itu komedi science fiction. Komedi science fiction. Nah, ini kan science fiction lumayan jarang ya di Indonesia ya. Lumayan berani nih. Lumayan berani. Nah, ini apa sih yang mendasari itu Mas Bayu? Jadi kalau misalnya dari saya sih pinginnya harus tidak males, harus keluar dari zona nyaman. Ketika di tahun 2024 saya alhamdulillah berhasil bisa bikin film dan digandrungi masyarakat bertajuk horor komedi ya kan. Terus ya udah horor komedi berhasil tuh di era itu, di tahun itu. 2025 muncul 30-an lebih tuh judul horor komedi dan memang kan balapannya selalu ke sana kan. Berarti apa dong yang harus next daripada ini? Kami kepikiran untuk bikin alien crash landing di Madura. Wah, ini baru nih. Tapi ini memang perealisasikannya nggak yang sesimpel itu karena menggunakan CGI di mana aliennya ini CGI nantinya gitu. Berarti ini termasuk tantangan tersendiri kalau aliennya CGI. CGI nanti. Oke, berarti apa nih tantangan dari teknologinya gitu? Jadi kami harus bisa mendeliver jadi di lapangan syuting di mana syutingnya real life tapi digabung dengan CGI. Jadi karakter aliennya ini diperankan oleh Bambang Ceper. Jadi dia tuh waktu syuting dia pakai helm tuh. Helm yang nanti itu helmnya kita ganti wajahnya di wajahnya alien ini. Dan kita menggunakan teknologi motion capture untuk face tracking di mana pengisi suaranya kan Mas Ade Bibir. Mas Ade Bibir dipasangin motion capture di wajahnya terus jadi kayak A, I, U, E, O-nya direkam nanti digabung gitu. Jadi mereka dua kesatuan nih Bambang Ceper sama Ade Bibir ini jadi satu menghasilkan karakter UFO ini gitu. Berarti lumayan ada inovasi ya. Iya, inovasinya lumayan juga sih dan memang agak jelimet di awal tapi ketika mulai polanya kita lakukan di hari ketiga seterusnya udah mulai enak gitu. Oke, sekarang kita coba ke Mas Muslim dulu sebagai peran utama di sini nih. Film pertama Mas Muslim sebagai peran utama. Benar. Nah, tantangannya gimana ini Mas Muslim? Tantangannya karena udah pertama kali pemeran utama, terus juga pertama kali harus drama sebenarnya. Karena kan kalau saya di YouTube biasanya menyiksa kaum difabel ya, saya kalau di YouTube ya. Nah, maksudnya biasanya lawa-lawa begitu. Tapi di film ini saya juga sebenarnya heran pada Bayu dan tim kenapa menempatkan saya di posisi yang justru kalau di film ini saya itu hampir nggak ngelawak.
hampir nggak ada ngelawaknya. Iya, saya terjebak di situasi komedi, tapi untuk nyeletuk lucu, salah pura-pura salah ngomong tuh hampir nggak ada kayaknya. Berarti ini perannya ada melo-melonya juga nih atau gimana? Pas kita preview filmnya, justru saya merasakan kesedihannya justru. Padahal saya bukan narsis ya, tapi saya melihat diri saya sendiri nangis tuh. Nangis juga saya, padahal saya yang nangis. Gitu. Berarti Gimana sih? berharap juga penonton bisa mendapatkan feel-nya Iya, ya. iya, gitu sih. Karena ada waktu preview kan ada istri saya, ada teman saya yang awalnya mereka ya mungkin lihat saya mengira komedi. Iya ada komedinya, tapi mungkin mereka melihat saya nangis kayaknya nggak akan tersentuh deh. Tapi istri saya, tim saya yang biasa ngelihat saya ngelawak begitu di situ nangis-nangis, ternyata mereka bisa tersentuh ya. Semoga bisa sampai ke masyarakat sih, gitu. Di film ini namanya Mas Muslim juga Muslim juga Muslim ini. juga emang. Muslim ya. Oh, Bukan. bukan. Muslim juga dan ya kesusahannya adalah paling di sini saya harus berbahasa 3 bahasa. Saya harus ngomong Indonesia, Madura, dan Jawa Indonesia, Madura, Jawa dalam satu film. dalam satu film. Switch-nya gimana ini? Kadang juga saya ini lagi harus Jawa apa Madura nih gitu. Karena settingnya di Surabaya Utara, Slim. Benar. Settingannya di Surabaya Utara. Terus juga kan saya tuh lama nggak ngomong Madura. Saya tuh ngomong Madura sama ibu saya doang dan buat teman-teman bahasa Madura tuh ada banyak macamnya. Di Madura ada 4 kabupaten. 4 kabupaten aja beda-beda. Belum lagi Madura swasta yang seperti Jember, Lumajang itu beda lagi. Madura swasta ini. Tadi saya juga mau tanya, Madura swasta. Di luar Pulau Madura soalnya. Oh, tapi bisa bahasa Madura. Madura swasta tuh orang Madura yang tidak lahir di Madura. Oke. Gitu. Nah, ini kan film UFO berharapannya bisa menjangkau semua kalangan ya, Mas Bayu. Nah, ini apa sih yang ingin disampaikan dalam film ini? Juga anak-anak kecil juga bisa memetik pesannya gitu. Oke. Tentang ibu ya, kalau misalnya saya bisa garis bawahi, film UFO ini adalah rasa cinta kasih kita terhadap ibu, dimana orang tua ya penggambarannya sebagaimana orang Madura itu nomor 1 orang tua, nomor kedua guru, nomor ketiga itu pemimpin, raja atau ratu itu pemimpin kan, jadi akan tunduk sama 3 ini. Nomor 1 tuh orang tua loh. Ya, kalau dari saya film ini pesannya perjuangan anak untuk seorang ibu tuh siapapun background Anda kayaknya orang semua berjuang buat ibunya, terutama haji ya, karena haji itu bagi orang Indonesia kan seperti menjadi tujuan utama. Apalagi saya akuin kalau di Madura tuh orang haji itu wah sebulan sebelum haji aja mereka udah ada acara. Euforianya udah banyak ya. 3 bulan selamatan. setelah haji, pelang hajinya juga nggak akan dicopot, sebangga itu. Oke, baik, terima kasih Mas Muslim. Terima kasih Mas Bayu. Mudah-mudahan filmnya bisa sukses ya. Buat pemirsa Showbiz Metro TV yang butuh referensi untuk nonton di bioskop, jangan lupa nonton UFO. Nah, UFO di tanggal 9 Juli 2026 di bioskop kesayangan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.